Yo, what's up bro? Balik lagi di Uki Kelvin Official bersama dengan saya Uki tentunya guys. Dan ini aku membahas tentang ya kasusnya Vina yang makin bikin penasaran sama aku gitu ya. Dan ini videonya adalah kerja bagus katanya. Linda tunjukkan identitas asli Egy sekarang. Wow, akhirnya ya. Apakah benar nih Linda sudah menunjukkan identitas aslinya Egy sekarang dan pengacara Vina berhasil desak Linda? Wow, videonya seperti apa? Yuk kita tonton videonya guys sampai selesai. Sebelumnya bantu subscribe channel Uki Kelvin supaya kalian nggak ketinggalan informasi terbaru dari videonya Uki Kelvin. Assalamualaikum untuk Mbak Linda. Ini surat terbuka untuk Mbak Linda ya. Mungkin kita tidak saling kenal, tapi kesempatan kali ini para netizen sangat mengharapkan klarifikasi langsung dari Mbak Linda. Apakah Mbak Linda sahabat dari almarhum Vina dan Egy? Mudah-mudahan video aku bisa sampai ke Mbak Linda ya. Di sini aku selaku hanya sekedar netizen dan sangat prihatin dengan kasus Vina. Di sini kami berharap agar Mbak Linda segera menampakkan diri Mbak Linda. Kami mohon Mbak untuk klarifikasi Mbak, bagaimana sih kasus yang terjadi dengan almarhum Egy dan Vina? Karena berdasarkan informasi, Mbak Linda ini adalah sahabat terdekat dari Vina, dan pada saat kejadian, Mbak Linda itu katanya itu tahu tentang rencana si Egy ini untuk menghabisi nyawa si Vina. Maka dari itu kami sebagai netizen Indonesia itu ingin sekali mendengar bagaimana kronologi kejadian si Vina ini. Apakah memang Mbak Linda sendiri benar-benar tidak tahu, ataukah memang menyembunyikan sesuatu, ataukah memang Mbak Linda ini sudah diancam? Menurut aku, kalau aku boleh berpendapat, Mbak Linda lebih baik mencari perlindungan agar diri Mbak sendiri itu selamat, dan tentu Mbak itu memang harus jujur karena saksi kunci kejadian atau kasus Vina ini ada di tangan Mbak. Iya benar. Kami saja yang tidak ada hubungan kekerabatan dengan almarhum Vina itu merasa sangat simpati sekali Mbak, merasa kasihan sekali dengan Vina, dengan Egy, dengan keluarga mereka. Kenapa sih kasus selama 8 tahun ini bertele-tele sekali dan sampai ada salah tangkap, bahkan ada buronan yang belum tertangkap sampai detik ini Mbak? Apalagi kasus Vina ini sudah banyak yang digembur-gemburkan Mbak. Ada yang cerita seperti ini, cerita seperti itu. Bahkan kami mencari sosok-sosok pelaku tersebut di media sosial sampai detik ini belum pasti yang mana Mbak. Apa Mbak nggak kasihan dengan almarhum Vina? Sedangkan Mbak itu katanya sahabat dari kecil loh sama Vina. Apa Mbak nggak ada rasa simpati, empati sama sekali dengan Vina? Tapi aku yakin Mbak, sampai kemanapun Mbak pergi, pasti arwah Vina selalu menghantui hidup Mbak. Ya benar guys, aku sependapat dengan ini ya, Mbak ini ya, soalnya kalau beliau ini, si Linda ini benar-benar sahabatnya dari si dari si Vina, pasti akan mengungkap gitu ya siapa dalang dari kasus ini guys. Kalau beliau ini emang nggak terlibat ya, dan pasti akan speak up secepatnya, nggak sembunyi seperti ini dan merasa ketakutan guys menurut aku ya. Kecuali kalau beliau yang bilang terancam, mungkin beliau bisa melaporkan gitu ya kalau merasa dirinya terancam gitu ya. Dan itu yang membuat aku jadi penasaran, dan kenapa Linda ini sampai sekarang nggak mau speak up gitu. Apakah menunggu nanti setelah persidangan ulang gitu guys? Wah, menurut pendapat kalian gimana nih guys? Aku benar-benar greget lihat si Linda itu guys, kayak gimana ya, greget aja gitu. Kenapa nggak muncul-muncul gitu loh guys? Nih, dengan identitas nama orang tua laki-laki bernama Bakti, perempuannya Kartini. Nah, sementara Peggy tersebut tidak dikenal oleh masyarakat karena yang bersangkutan itu tidak pernah hidup di desa Kepuntungan. Biasanya di luar, sebenarnya di kota. Sudah kapan itu? Ya sudah lama. Makanya kami juga agak bingung dari nama Peggy Setiawan itu istilahnya banyak nama Peggy di Kepuntungan. Ada kurang lebih sementara ada 5. Nah itu, sedangkan Peggy yang kemarin bawa oleh pihak kepolisian itu kehidupannya di kota. Bandung itu ya? Bandung itu bekerja dengan orang tuanya, buruh bangunan. Iya. Di kota ini di mana Pak maksudnya? Ya, kotanya itu biasanya di Pelandakan, Majasem gitu ya. Jadi sudah bergaul dengan pemuda Ketumpungan. Pak Majasem ini maksudnya dekat sekitar SMP 11 Pak? Atau bagaimana? Ya, kalau mainnya di sekitar SMP 11 atau di Pelandakan kan orang tuanya juga tempat tinggalnya di situ. Wah nggak, nah jarang sekali, jarang yang kenal juga. Nah itu guys, video pengakuan dari kepala desa kalau Peggy itu emang tinggalnya di, ya biasanya Peggy yang ditangkap ini ya guys ya, beliau merasa tidak mengenal karena kan Peggy hidupnya berada di kota, yaitu di kota Bandung katanya ya. Dan itu membuat beliau kayak mungkin maaf ya, kayak beliau merasa kayak Peggy ini korban salah tangkap karena beliau merasa tidak mengenal Peggy yang ditangkap ini guys. Kalau emang benar Peggy ini terlibat dalam kasusnya Vina gitu guys, makanya beliau speak up kalau Peggy ini hidupnya di Bandung dan nggak pernah ke Cirebon katanya gitu guys, jarang gitu lihat.
Ini ada sebuah video lagi guys. Katanya teruntuk netizen cocokologi tersangka kasus Vina Cirebon. Kakak dari Prima Raisona yang DPO atas nama Adi. Padahal dia itu bukan anaknya bupati atau pejabat apapun. Dan yang lagi viralnya lagi itu Bupati Malaysia dan suami padahal dia juga lagi jalan-jalan saat kejadian Vina itu dia itu lagi TKW di luar negeri di Malaysia. Jadi nggak tahu menau masalah Vina, kejadian Vina nggak tahu menau kenapa sekarang jadi sambut tahu ini sama adik saya. Jadi adik ibu memang benar ke Malaysia, tapi bukan jalan-jalan yang bupati. TKI. Mengaku dia adalah kakak dari seorang Andi. Wah, ini kasusnya yang katanya pelaku yang mirip dengan Andi ya, dan ini kakaknya beliau mengatakan kalau Andi ini bukan pelakunya karena pas kejadian Andi ini berada di luar negeri menjadi TKI guys. Menurut pendapat kalian gimana nih? Apakah beliau ini berkata sejujur-jujurnya? Apakah ada hal yang disembunyikan ya yang membuat beliau ini mengatakan seperti itu guys? Menurut pendapat kalian gimana? Yuk, ada sebuah video lagi guys. Polisi salah tangkap. Videonya seperti apa? Si Cirebon ini, Egi yang Setiawan ini kan cuma tukang kuli bangunan. Jadi kata temennya ini dari SMP ini, Egi ini orangnya polos, gak nakal. Nah, yang pertama ini salah tangkap. Yang harusnya ditangkap kan Egi Repress. Katanya ini guys. Kasihan. Ya, guys, Menurut kalau pendapat kalian gimana nih? Apakah beliau ini emang salah tangkap ya? Polisi, kalau salah tangkap pasti malu banget ya. Pasti bakal malu banget menurut aku guys. Kalau emang polisi salah tangkap. Tapi itu kan masih di berita-berita kan itu praduga ya, bukan mengejudge kalau si Egi ini ada pelakunya guys mas. Dan sepertinya polisi masih mencari dan masih mengintegrasi Peggy yang sekarang tangkap itu guys. Jadi kita masih berharap mungkin kalau dia bukan pelakunya bisa ini ya, bisa bebas ya. Kalau emang beliau ada atau emang nggak bersalah gitu guys. Versus pengacaranya Saka. By the way, kalian tahu dong ini kasus apa? Ya betul, ini adalah kasus Vina yang belakangan ini tuh lagi rame banget gara-gara filmnya baru tayang. Siapa yang udah nonton, siapa yang belum nonton? Pertama-tama saya pribadi mau mengucapkan turut berbela-sungkawa kepada keluarga almarhum dan almarhumah. Semoga keluarga yang ditinggalkan sekarang udah merasa lebih ikhlas dan lebih bisa menerima. Dan semoga almarhum dan almarhumah sudah ditempatkan di sisinya yang paling terbaik dan yang paling indah. Meskipun memang keadilan itu harus diusut dan tetap ditegakkan. Nih ya guys, gue bingung deh, kenapa public speaking pengacaranya Saka tuh kayak begitu sih? Bahkan tuh gue juga sampai nggak sadar dan nggak nyangka kalau ibu-ibu itu tuh adalah seorang pengacara gitu. Gue kira tuh dia itu adalah ibunya si Saka atau neneknya Saka atau Iya, ibu bener. yang kemarin tuh nongol di demo itu. Lo tau gak sih kalian yang heboh tuh siapa sih itu? Bu siapa sih namanya, lupa gue. Lagian masa ya kali sih pengacara ngomongnya saya tidak suka diinterogasi, terus saya menjelaskan atau saya keluar lah, bisa begitu? Kayak mana lah ini, macam mana pula kalau orang Jawa ngomongnya piye iki? Wes lah sakarep monggo. Jadi kayak kelihatan ya guys, mana pengacara yang terlihat lebih pintar, Mana yang pengacara yang bisa bicaranya sopan. sopan. Gue bingung, ini tuh pengacara yang si emosian ini nih pengacara sesuai budget apa Sesuai budget. Gue bener Sesuai budget gue bacanya dengernya tuh kayak lucu banget guys. Aku penasaran nih, makamnya Eki seperti apa sekarang ya, kita lihat guys. Oh bener, aku kira ya Eki itu masih hidup, ternyata udah meninggal guys. Ini foto, apakah bener ini makam asli dari Eki guys? Warga waktu kerjasama guys. Benar nggak sih Pak kalau Mas Eki atau Muhammad Rizky korban pembunuhan di tahun 2006 itu dimakamkan di sini Pak? Iya benar, dimakamkan di sini, tepatnya di TPU Mawar. Nah di sana dimakamkan dengan makam siapa Pak? Di sana dia dimakamkan, ada makam keluarganya di sini. Ya makam keluarga, kalau keluarganya kan Cirebon. Cuma di sini ada makam keluarga. Itu bersamaan itu gimana Pak? Gimana? Lokasinya bersamaan atau gimana? Oh iya, sama keluarganya. Iya. Ada khusus makam keluarga di situ. Nah, dia dibatasi lah. Jadi beda kalau makam keluarga sama makam umum. Menurut kalian gimana nih setelah melihat semua video ini? Apakah kalian ada pendapat apa? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah mampir dan jangan lupa bantu subscribe Uku Kelvin supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari Uku Kelvin. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.